Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul. Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo. Visi terwujudnya generasi muslim yang memahami ilmu syar'i dan mampu mengamalkannya serta mendakwahkannya sesuai metode yang benar. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pondok pesantren. 2. Menyiapkan sumber daya manusia dan sarana dakwah. 3. Melaksanakan kegiatan dakwah dan sosial kemasyarakatan. Keunggulan pondok pesantren Al-Ukhwah memiliki program pendidikan yang lengkap. Pertama, program pendidikan RA, Rawdatul Atfal, setingkat TK non-asrama dengan program pendidikan 2 tahun. 2. Program pendidikan MSU, setingkat SD, asrama dan non-asrama, full day, dengan beberapa program menghafal Al-Quran dengan target 10 hingga 12 juz, pendidikan bahasa Arab, akidah, fiqih, hadis, serta pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan lainnya. Program pendidikan MSW atau setingkat SMP memiliki tujuan mencetak generasi yang mempunyai kemampuan bahasa Arab yang cukup, akidah yang lurus, mempunyai akhlak yang mulia, ibadah yang benar sesuai pemahaman salafus soleh. Pembelajaran yang diterapkan meliputi pembelajaran diniyah dan pembelajaran umum, serta penekanan kepada hafalan Al-Quran. Ketika lulus, mendapatkan 2 ijazah, yaitu ijazah dari Kemenak dan ijazah dari pondok. Program pendidikan TBA, 1 tahun persiapan masuk MA. Program ini diadakan untuk menjembatani yang ingin masuk jenjang MA namun belum mempunyai basic bahasa Arab. Terlebih dahulu masuk ke program TBA ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembelajaran fokus kepada bahasa Arab aktif dan yang mendukung untuk bisa membaca kitab para ulama. Program pendidikan MA, setingkat SMA, pembelajaran dengan bahasa Arab terlebih kelas 11 dan 12, menggabungkan antara kurikulum pondok dengan kurikulum Kemenak dengan target lulusan MA. 1. Menghafal minimal 8 juz. 2. Mempunyai kecakapan dalam bahasa Arab baik berbicara, menulis, ataupun mendengarkan. 3. Mempunyai akhlak yang mulia. 4. Mempunyai bekal cukup untuk lanjut ke perguruan tinggi, baik dalam negeri ataupun luar negeri. 5. Mempunyai bekal life skill. 6. I'dad du'at atau kaderisasi da'i. Program pendidikan 3 tahun dengan target i'dad du'at membekali anak didik untuk mampu memiliki ilmu-ilmu diniyah yang cukup dan keterampilan bahasa Arab, ditambah ilmu pengetahuan tentang dakwah dan pendidikan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika terjun dakwah di masyarakat. 7. I'dad muhafizin atau muhafizah, kaderisasi guru tahfiz. Program pendidikan 2 tahun dengan target menghafal Al-Quran 30 juz. Bagus,
dan benar dalam bacaan dan tajwidnya. 8. STAI Al-Ukhuwah sedang dalam proses pengajuan perizinan. Mohon doanya agar diberikan kemudahan serta mendapatkan izin. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن Memiliki tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya. 1. Mudir Ustadz Aris Sugiantoro, salah satu murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 2. Native speaker langsung dari Mesir, dengan keunggulan mempunyai sanad qiraah asyroh. Beliau seorang muhakkik, sudah banyak kitab dari berbagai cabang ilmu agama yang beliau tahqiq. 3. Asatidzah lulusan Timur Tengah, di antaranya Ustadz Khalid Syamhudi LC, alumni Jamiah Islamiyah. 4. Alumni Lipia Jakarta. 5. Alumni STDI Jember. 6. Alumni STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. 7. Dan alumni dari universitas ternama lainnya. Lokasi yang strategis, terletak di tengah kota, sekitar 300 meter dari alun-alun Sukoharjo, namun berada di area persawahan sehingga sangat kondusif untuk proses belajar mengajar. إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ Sarana dan prasarana yang memadai, masjid, kelas, asrama, lab komputer, lab bahasa, klinik, minimarket, sarana olahraga baik futsal, basket, bela diri, dan lain-lain. Murah, berkualitas, dengan biaya yang relatif terjangkau. Bukan kemudian tidak memperhatikan kualitas. Terbukti, MSU, MSW, MA, semua mendapatkan nilai akreditasi A. Mendapatkan muadalah dari Jamiah Islamiyah Madinah pada tahun 2016 dan sudah diperbaharui pada tahun 2020. Dan berbagai macam prestasi yang diraih, baik perlombaan yang sifatnya keagamaan, seperti hafalan Al-Quran, membaca kitab, bahkan prestasi yang sifat umum pun juga kita raih. وقد كان مما من الله سبحانه وتعالى به على بلاد إندونيسيا بعض المعاهد الإسلامية الخيرة الفاضلة القائمة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن فيما نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا من هؤلاء وأحسبهم على خير يقومون بدعوة طيبة ويحرصون على تعليم طلاب العلم القرآن والسنة على نهج سلف الأمة. معهد الأخوة الإسلامي معهد طيب قائم على دعوة طيبة على وفق نهج سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا فيما رأيته وأحسبه ولا أزكي على الله أحدا والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, menjaga dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini, di hari Sabtu, kita akan ikuti bersama dialog ilmiah atau dialog dunia pendidikan, talk show dunia pendidikan yang rutin kita simak di bulan-bulan ini yang merupakan bulan penerimaan siswa atau santri baru. Alhamdulillah, pada kesempatan Sabtu ini kami akan menampilkan salah satu pondok pesantren rujukan yang bisa Anda jadikan sumber atau rujukan juga untuk anak-anak Anda memasukkannya ke pesantren ini. Yaitu kami akan hadirkan pondok pesantren Al-Ukhuwah yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah telah hadir 3 narasumber yang akan memaparkan dari pondok pesantren tersebut dari berbagai jenjang. Dan alhamdulillah yang pertama
telah hadir narasumber yaitu Al-Ustadz Arif Nur Rahim MPD, di mana beliau merupakan Ketua Panitia PSB Litbang dan Kurikulum, yaitu sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Yang kedua yaitu Al-Ustadz Dwi Rahmadi MPD. Beliau merupakan kepala sekolah dari MSW atau tingkat SMP di Al-Huwa. Dan yang ketiga ada Al-Ustadz Agus Susehno LC, di mana beliau merupakan kepala sekolah Madrasah Aliyah Al-Ukhuwah Sukoharjo. Ketiga narasumber ini insya Allah akan memaparkan secara detail apa yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah, yang tentunya ini bisa merupakan informasi yang bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi para orang tua yang sedang mencari rujukan pesantren yang bermanhaj salaf, yang terbebas dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tentunya. Baik, yang pertama kita akan menyimak penjelasan atau pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arif Nur Rahim MPD, di mana beliau akan menjelaskan mengenai selayang pandang dari Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini, dan juga mukadimah, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Dwi Rahmadi MPD, di mana beliau juga merupakan kepala sekolah dari MSW. Baik, kepada Al-Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal masykur. Syukran wa jazakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo ini sudah dimulai dan dirintis sejak tahun 2002. Jadi sekarang ini sudah sekitar 21 tahun ya. Alhamdulillah, yang mana Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini pada awalnya dimulai dengan jenjang yaitu Raudhatul Atfal atau TK, dan jenjang Idad Duat yaitu kaderisasi dai, yang mana itu jumlah santrinya hanya sekitar 70. Kemudian bertambah tahun maka bertambah jenjang lagi, ada yang SD yaitu MSU Madrasah Salafiyah Ula 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan jenjang MSW yaitu Madrasah Salafiyah Wusto yang setara dengan SMP. Kemudian ada jenjang TBA, Takhasus Bahasa Arab, ini diperuntukkan untuk yang dari SMP umum ingin lanjut ke Madrasah Aliyah, maka masuk dulu ke Takhasus Bahasa Arab. Kemudian ada Madrasah Aliyah 3 tahun, kemudian ada I'dad Duat, ada persiapan dai, kemudian I'dad Muhafidin dan I'dad Muhafidot untuk tahfidz putra dan putri. Jadi memang di antara keunggulan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini adalah bisa dibilang one stop schooling gitu. Ketika masuk mulai dari TK sampai dengan selesai bisa di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah, dan ini bisa kita bilang bisa menghemat untuk biaya, karena kalau dia SD-nya beda, kemudian SMP-nya beda lagi, kemudian Madrasah Aliyahnya pindah lagi, maka akan banyak daftar ulang yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Nah, berjalannya dengan waktu, alhamdulillah pada tahun ini Pondok Pesantren Al-Ukhuwah sudah santrinya mencapai 2000-an. Alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jasa-jasa para guru-guru kami yang ada di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini mempunyai visi, yaitu terwujudnya generasi muslim yang memahami ilmu syar'i dan mampu mengamalkan serta mendakwahkan dengan metode yang benar. Jadi Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini ingin mencetak generasi robbani, yaitu yang mempunyai ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mendakwahkannya dengan metode yang benar. Makanya pelajaran-pelajaran yang diberikan pun mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren Al-Ukhuwah. Dan diantaranya juga bahwasanya Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini alhamdulillah terletak
di tengah kota Sukoharjo. Jadi kalau kita berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo itu patokannya biasanya alun-alun Sukoharjo. Kalau alun-alun pasti kan tengah kota ya. Cuman alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini berada di area pesawahan sehingga suasana dan udara serta kondisi untuk belajar mengajar anak-anak untuk menghafal dan lain sebagainya sangat kondusif karena memang walaupun di tengah kota tapi tidak bising dengan hiruk pikuknya kota ya karena berada di area pesawahan. Kemudian untuk sarana prasarana alhamdulillah juga terpenuhi mulai dari masjidnya, kemudian kelas, kemudian sarana olahraga dan lain sebagainya. Semuanya sudah kita penuhi, kita kondisikan untuk menunjang proses belajar mengajar santri yang ada. Itu mungkin sekelumit untuk selayang pandang Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo yang tadi secara singkat sudah kita lihat di tayangan video singkatnya bagaimana keadaan, suasana yang ada di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah. Kalau kita lihat dari atas itu sangat hijau gitu ya. Jadi enak untuk belajar, masih sangat kondusif. Mungkin demikian selayang pandangnya, nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Dwi Romadi dan Ustadz Agus insyaallah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya secara singkat dari selayang pandang atau mukadimah disampaikan oleh Al-Ustadz Arif Nur Rahim MPD, di mana beliau merupakan Ketua Panitia PSB, Litbang dan Kurikulum, dan nanti akan dijelaskan ya bagaimana prosedur atau mengenai penerimaan santri barunya. Baik, kita akan beralih yang kedua, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dwi Romadi MPD, di mana beliau merupakan kepala sekolah MSW atau tingkat SMP di Al-Ukhuwah, dan tentunya juga akan menjelaskan apa yang berlaku yang di sana dan juga program-program yang telah berjalan. Baik, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'd. Ya, para pemirsa yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang penuh barakah ini kita dapat bertemu. Insyaallah akan kita sampaikan, melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Arif. Ya, di Ponpes Al-Ukhuwah telah membuka jenjang SMP atau dengan nama Madrasah Salafiyah Wusta ya pada awal-awal, yang mana Wusta Al-Ukhuwah ini sudah alhamdulillah cukup lama, ada 14 generasi sampai sekarang itu, jadi sudah belasan tahun ya. Dan Wusta ini berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian pendidikan Wusta Al-Ukhuwah ya seiring berjalannya waktu ya dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah ya santri-santriwatinya, semakin ya ini memperbaiki kualitas ya, meningkatkan kualitas. Dan kami di Wusta Al-Ukhuwah ini dari awal ya memiliki semangat mendukung visi dan misi Pondok Pesantren Al-Ukhuwah. Kita mengusung semangat mengunggulkan ya Al-Qur'an dan bahasa ya, dan bahasa Arab. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit berangsur-angsur ya lulusan dari Wusta Al-Ukhuwah sejak dulu ada UN ya, ada UN itu sukses ya, begitu UN. Demikian juga ya ujian-ujian madrasah. Ya, memang di Wusta Al-Ukhuwah ini memiliki dua ijazah, ya, ijazah negara dan juga ijazah pondok pesantren. Terus berlalu ya sampai pada tahun 2017 ya, Wusta Al-Ukhuwah itu mengikuti program akreditasi ya, yang alhamdulillah
setelah proses ya kemudian disurvei langsung oleh tim supervisi dari Jakarta, alhamdulillah berhasil dan mendapatkan akreditasi A dari BAN PNF ya. Sehingga menjadi pendidikan kesetaraan wusta al-ukhuwah ya, sama dengan ini setingkat SMP ya. Dan alhamdulillah wusta al-ukhuwah ini akan berkompetisi, bismillah akan bersaing ya untuk mencetak generasi-generasi Al-Quran yang soleh dan solihah insyaallah. Dengan asatidzah yang memiliki semangat ya dalam pendidikan ya. Kemudian juga dengan adanya proses PSB dengan seleksi dan berbagai proses-proses yang lain. Dan sedikit kita sampaikan program di Wusta al-Ukhuwah ini ya, bahwasanya di sana ada Al-Quran, kemudian pendidikan diniyah serta pendidikan umum. Hanya saja memang kita memperbanyak di dalam Al-Quran ya. Kemudian diniyah, kemudian umum. Adapun waktunya kita kalau dari ba'da subuh itu belajar Al-Quran, ba'da subuh sampai jam 6, kemudian persiapan sekolah, jam 7 sampai jam 12 ini masuk ke sekolah, kemudian setelah itu setelah sholat istirahat, kemudian tiba ba'da asar, kita belajar Al-Quran lagi, sampai 4:30 ya. Kemudian mereka bermain dan olahraga, serta kemudian persiapan sholat, habis maghrib, nanti ada halaqah lagi, belajar Al-Quran lagi, sampai Isya. Nah setelah Isya nanti ada belajar malam. Ini sekilas tentang waktu belajar ya di Wusta al-Ukhuwah, sehingga kita bisa melihat di situ Al-Quran itu paling banyak kan 3 kali ya. Ya hampir 180 menit ya, setiap hari, sehingga porsinya alhamdulillah banyak. Kemudian juga dari program tersebut ada program ekskul yang ini banyak sekali ragamnya ya. Di sana ada ekskul, ada berkuda, ada memanah ya. Kemudian ada bela diri ya, kemudian juga ada tata boga, tata busana ya. Seperti yang dilihat di penampilan tadi, profil Pondok Ukhuwah tadi. Dan juga ada ekskul-ekskul yang itu yang sifatnya ilmiah ya, seperti membaca kitab ataupun hafalan matan-matan gitu. Dan juga ada program sekarang itu setelah alhamdulillah beberapa tahun ini di Wusta al-Ukhuwah kan ada alhamdulillah syekh dari Mesir yang beliau juga memiliki kemampuan ya qiraah yang alhamdulillah insyaallah mumpuni, yang memiliki 10 qiraah. Beliau memberikan pengajaran setiap pekan sekali, itu tahsin ya. Tahsin yang memperbaiki bacaan para santri. Dan juga kita ada program tahunan yang juga seru, yang ini adalah berkemah ya, mukhayyam tarbawi, yang biasanya kita mencari tempat-tempat yang sejuk, yang nyaman ya, seperti Tawangmangu kebanyakan ya. Ini untuk yang tahunan. Kemudian juga kita tentunya sebagai lembaga pendidikan kita punya cita-cita ya, punya harapan kepada Allah. Tentunya kita ingin memiliki lulusan-lulusan yang memiliki akhlak yang mulia ya, memiliki ibadah yang benar, mampu beribadah dengan benar ya. Kemudian memiliki hafalan Al-Quran ya, yang paling tidak 9 juz ya, hafal Al-Quran. Kemudian memiliki kemampuan lughah bahasa Arab ya, memiliki kemampuan untuk berbicara, memiliki kemampuan untuk membaca kitab-kitabnya para ulama. Demikian juga kita juga tidak kalah ya, kita bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain yang tidak juga meninggalkan pelajaran umum
Di sana diajarkan pelajaran-pelajaran umum seperti bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Nah, itulah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa rincian dari Wusta al-Ukhuwah ini, dan tentunya kita nantiasa memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga nantiasa kita diberi taufik dan diberikan inayah dan kemudahan untuk mengemban ya amanah yang mulia ini, ya, mencetak generasi-generasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyejuk mata bagi para orang tua. Amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Demikian ikhwatul Islam, hazakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Dwi Rohmadi MPD dari Kepala Sekolah MSW atau tingkat SMP di Al-Ukhuwah Sukoharjo, dan tadi telah disampaikan bahwa untuk tingkat MSW-nya sudah mendapatkan akreditasi A. Ini merupakan nilai lebih bagi tentunya ya bagi Al-Ukhuwah sendiri, dan juga menjadi informasi yang bermanfaat untuk para orang tua yang mungkin ini jangan ragu lagi untuk masukkan anak-anaknya ke pondok pesantren Al-Ukhuwah ini. Baik, yang ketiga kita akan menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Agus Susehnu LC, di mana beliau merupakan kepala sekolah dari tingkat MA atau SMA Madrasah Aliyah di Al-Ukhuwah Sukoharjo. Dan kepada Al-Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal masykuran. Nah. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, amma ba'du. Perkenankan kami menyampaikan profil ringkas terkait dengan marhalah aliyah atau MA, di mana marhalah ini mulai berdiri sejak tahun 2009-2010 hingga hari ini. Alhamdulillah siswa-siswinya atau santri-santrinya berjumlah 665 dengan 23 kelas. Putra ada 11 dan putri ada 12. Kemudian terkait dengan kurikulum, untuk aliyah menggabungkan dua kurikulum. Kurikulum pondok yang sudah mendapatkan muadalah dari UIM. Demikian juga kurikulum Kemenak yang sudah mendapatkan juga akreditasi dari BAN SM tahun 2019 dengan nilai A. Dan insya Allah tahun 2024 kita akan memperbarui akreditasi dari BAN SM. Adapun kurikulum pondok untuk detailnya ada 3 rumpun, mencakup rumpun bahasa Arab, ada pelajaran takbir, nahwu, sorofnya, kemudian juga adab dan balaghah. Ada juga rumpun ilmu-ilmu diniyah, ada akidah, fikihnya, sirahnya, dan juga rumpun ilmu-ilmu alat seperti usul fikih, usul tafsir, qawaid fikih, serta juga ada rumpun materi umum yang kita ajarkan seperti matematika, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Selain kurikulum yang di atas, juga ada kurikulum yang bersifat untuk pengembangan diri, mencakup ekstrakurikuler, ada bela diri, ada juga olahraga, ada juga yang bersifat akademik, ada Arabic Club, ada English Club, dan lain sebagainya, terkhusus untuk mempersiapkan anak-anak kami dalam mengikuti lomba seperti OSN maupun KSM. Untuk menunjang pendidikan dan melaksanakan kurikulum yang ada, alhamdulillah kami di aliyah didukung dengan SDM yang alhamdulillah mereka semua memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Ada yang dari Jamiah Islamiyah Madinah, ada yang dari Lipia, ada yang dari STDI Jember, ada juga dari STAI Ali, dan dari pondok-pondok dalam negeri lainnya. Bahkan tidak sedikit yang sudah mengambil pendidikan S2, bahkan ada yang sedang mengambil pendidikan tingkat doktornya. Dan juga untuk menunjang pembelajaran, kami para guru aliyah kami anjurkan untuk ikut pendidikan profesi guru. Dari 30-an guru, alhamdulillah sudah lolos 11 guru yang punya sertifikat pendidik. Sehingga sedikit banyak bisa membantu kami dalam meningkatkan inovasi
pendidikan pada putra-putri kami nantinya. Dengan SDM yang ada serta kurikulum yang ada, kami berharap ada 6 kriteria kelulusan dari aliyah nanti. Yang pertama adalah hafal Al-Quran minimal 8 juz, mungkin sebagai syarat kelulusan. Meskipun alhamdulillah prakteknya jarang yang hanya 8 juz, bahkan setiap tahunnya tidak kurang dari 30 santri yang selesai hafalan 30 juz. Tapi untuk menstandarkan minimal kami patok 8 juz mungkin sebagai syarat kelulusan. Selain itu juga kami berharap alumni kami nanti memiliki kecakapan bahasa Arab baik secara aktif, secara lisan maupun secara tulisan. Demikian juga memiliki akhlak yang mulia, siap lanjut ke perguruan tinggi, memiliki life skill, serta juga menghafal beberapa matan-matan yang dibutuhkan oleh mereka nanti di dalam melanjutkan studi lanjutnya. Untuk program unggulan di aliyah ada 2, tahfidz dan bahasa Arab. Terkait dengan tahfidz itu ada 2 program, ada program khusus bersama Syekh Dr. Ahmad Ismail dari Mesir. Beliau mengampu khusus dari ada santri dari aliyah yang kami seleksi untuk betul-betul ikut program beliau. Menghafalkan 30 juz, belajar sanad, bahkan juga matan-matan tajwid serta mendapatkan sanad nantinya. Dengan kita berikan keringanan dan kelonggaran dari ikut pembelajaran di kelas, harapannya bisa fokus untuk mengambil sanad Al-Quran atau menghafal Al-Quran bersama Syekh Ahmad nanti. Adapun program umum itu yang dikelola oleh kami, itu pun kita kelompokkan, ada yang 8 juz, ada peminatan 15 juz, ada yang 30 juz. Dan alhamdulillah semakin tahun yang berminat untuk menghafal Al-Quran itu semakin besar. Terbukti dengan kelompok peminatan yang 30 juz ternyata lebih besar, lebih banyak. Dan untuk pembelajarannya, tahfidz ini dilakukan di ba'da maghrib dan ba'da subuh atau ba'da fajar. Setelah itu ditambah ba'da asar khusus yang peminatan dengan 3 hari. Itu untuk yang peminatan. Belum lagi nanti di khusus putri ada waktu duha bagi para santriwati yang siap untuk memungkinkan hafalannya. Siap setor sekali duduk bertahap mulai dari 1 juz, kemudian 2, 5 hingga 10 juz, bahkan 30 juz sekali duduk. Itu adalah program unggulannya yang berkaitan dengan Al-Quran atau hafalan Al-Quran. Adapun bahasa Arab, alhamdulillah kami di kelas 10 materi terbanyak itu materi bahasa Arab. Harapannya adalah memapankan dan mematangkan bahasa Arab santri kelas 10. Kelas 11 itu sudah kami berikan materi-materi diniyah serta ilmu-ilmu alat. Mereka mulai belajar usul fikih, usul tafsir, qawaid fikih, itu semua di kelas 11. Adapun kelas 10 belum ada, harapannya kita matangkan dulu bahasa Arabnya agar nanti ketika kelas 11 tidak mengalami kendala di dalam mempelajari ilmu-ilmu diniyah maupun ilmu-ilmu syar'inya atau ilmu alatnya. Dan yang menjadi unggulan lebih dalam bahasa Arab ini, untuk bahasa pengantar, alhamdulillah untuk kelas 10 masih kita campur 50%, kelas 11 dan 12 itu sudah kita galakkan dengan bahasa pengantar bahasa Arab. Terkhusus di antara kelebihan juga kami memiliki native speaker dari Mesir, dan insya Allah tahun depan ada native speaker dari Saudi yang akan bergabung dengan pondok kami, sehingga nanti bisa meningkatkan kembali kualitas bahasa Arab di santri-santri kami. Untuk pendaftaran nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Arif secara detail, namun secara umum kami sampaikan di aliyah, kuotanya setiap tahun ada 4 kelas santriwan dan 4 kelas santriwati. Dia total ada 8 kelas. 8 kelas ini dari mana? 8 kelas ini dari dalam pondok, lulusan dari SMP internal, dan kami juga menerima dari luar. Akan tetapi kuota dari luar yang bukan dari pondok ukhuwah sedikit, hanya 1 kelas kurang lebihnya sekitar 30-an santri. Sehingga nanti untuk yang mendaftar dari luar langsung ke aliyah,
punya syarat khusus, yaitu memiliki dasar-dasar bahasa Arab. Adapun yang belum memiliki nanti kami arahkan masuk di pra-aliyah atau takhusus bahasa Arab. Jadi yang ingin masuk langsung ke aliyah harus memiliki kecakapan bahasa Arab sebagai modal dia untuk mengikuti pembelajaran di aliyah. Di secara umum ada 8 kelas, putra dan putri, yang 2 kelas, 1 kelas putra, 1 kelas putri itu kita siapkan untuk pendaftar dari luar pondok ukhuwah. Itu mungkin sekilas dari kami, dan untuk prestasi alhamdulillah juga kita banyak ikut perlombaan baik di bidang tahfidz maupun akademik maupun olahraga. Termasuk juga kita mewakili Kabupaten Sukoharjo di dalam lomba baca kitab. Bahkan kemarin dalam olahraga pun tenis meja kita juga mewakili Kabupaten Sukoharjo untuk tingkat provinsi dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Itu sekilas tentang Madrasah Aliyah Al-Ukhuwah dengan kurikulum dan juga proses pendidikannya. Demikian Ustadz kami silahkan. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Dan demikian ikhwatal Islam, azakumullah, para pemerintah Roja dimanapun Anda berada, pemaparan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Hussein LC dari Kepala Sekolah MA Al-Ukhuwah. Dan tadi juga telah dijelaskan bahwa untuk tingkat MA-nya ini sudah mendapatkan akreditasi UIM, betul ya? Iya. Masya Allah, ini merupakan nilai plus juga. Dan biasanya para pemerhati Roja sekalian bertanya mengenai hal ini, apakah pondok pesantren sudah memiliki akreditasi UIM atau tidak gitu ya. Nah, ini sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, untuk bulan-bulan ini hingga bulan mungkin sekitar 2 bulan ke depan adalah musim penerimaan peserta didik baru, dan tentunya Al-Ukhuwah juga tadi telah dijelaskan menerima yang ingin daftar ke pesantren dari jenjang MSW ataupun jenjang MA-nya yang tadi terbatas hanya 1 kelas ya, yang dari luar Al-Ukhuwah. Mekanismenya seperti apa akan dijelaskan oleh Al-Ustadz Arif Nur Rahim, betul ya, oleh antum, dan bagaimana prosedurnya juga, dan juga tentunya biaya-biaya yang harus dikeluarkan, harus disiapkan oleh para orang tua untuk memasukkan anaknya ke pondok Al-Ukhuwah Sukoharjo ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, mungkin kita sebelum masuk ke untuk PSB-nya, ya, penerimaan santri baru, kita tambahkan sedikit untuk jenjang-jenjang tadi. Kita yang kan kita lengkap tadi jenjangnya, mulai dari TK, kemudian dari yang SD itu kita ada full day dan ada yang boarding. Jadi yang full day itu untuk sekitar pondok ya, Sukoharjo sekitar lah. Mungkin gitu. yang jauh ya. Yang jauh kan nggak mungkin. Yang jauh tapi bisa ikut di boarding. Jadi ada boardingnya. Kemudian ya untuk yang TBA ini adalah dari yang SMP umum ingin ke aliyah di pondok Al-Ukhuwah. Karena kalau dari umum kan untuk mungkin bekal bahasa Arabnya dan yang lainnya masih kurang, maka masuk dulu di takhusus bahasa Arab. Kalau mungkin di tempat yang lain Idat Lugawi atau yang lainnya. Yang mana ini memang bisa dibilang 90% adalah pembelajarannya bahasa Arab. Yang diajarkan adalah bahasa Arab, karena mengejar sehingga nanti ketika masuk di madrasah aliyahnya ini sudah bisa mengikuti pelajaran yang diajarkan di madrasah aliyah. Kemudian yang lainnya tadi adalah Iddad Duat. Iddad Duat ini adalah kaderisasi dai, dan ini adalah program subsidi ya, maksudnya dari Pondok Al-Ukhuwah. Ini program khusus, nanti kita sebutkan bagaimana perbedaan untuk dari biaya dan lain sebagainya dengan jenjang-jenjang yang lainnya. Dan Iddad Duat ini bisa dibilang 100% diniyah. Jadi semuanya adalah pelajaran agama, jadi tidak ada pelajaran umum dan yang lain-lainnya, tidak ada. Karena memang ini betul-betul disiapkan untuk menjadi kader dai, dan ini diketuai langsung sama Ustadz Khalid Syamhudi. Nah, beliau adalah kepala Iddad Duatnya. Kemudian ada Iddad Muhafidin dan Iddad Muhafidot, yang mana ini adalah mereka fokus di tahfidz, di hafalan Al-Quran 30 juz dengan MSW juga ya.
Dan MSW juga ada MSW tahfidz. MSW tahfidz. Jadi pelajarannya lebih banyak ke tahfidz. Jadi MSW itu ada yang MSW yang reguler dan MSW yang tahfidz. Jadi seperti itu. Sehingga nanti para pemirsa ini tinggal milih, oh saya kira-kira cocoknya yang mana gitu jenjangnya. Itu pendaftarannya dimulai dari awal masuk MSW atau nanti pertengahan atau bagaimana? Yang mana itu? Untuk yang misalkan MSW. Iya. Ingin MSW mengikuti tahfidz. MSW tahfidz itu nanti masuk dulu. Masuk seleksi dulu, masuk kemudian lulus, kemudian baru nanti dipilih untuk masuk ke ininya. Dipilih atau inisiatif sendiri untuk mendaftar? Dua-duanya. Jadi inisiatif, kemudian nanti kan banyak nih yang Seleksi, minat, kemudian diseleksi. Jadi sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Sampai berapa lama itu? Itu 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. 30 juz ya Jadi targetnya? kalau MSW ini bisa kita bilang ada 3. Jadi yang reguler, kemudian RTQ. RTQ ini dipilih juga nanti disendirikan, khusus mereka menghafal itu 1 tahun. Itu targetnya 1 tahun selesai 30 juz, kemudian kembali lagi masuk ke kelas 8. Ada yang memang ini takhususnya adalah menghafal dengan target-target yang telah ditentukan, yaitu yang SMP tahfidz gitu. Jadi ada 3 macam itu yang SMP-nya. Baik, kita ke yang pendaftaran santri baru, informasinya. Ini alhamdulillah sudah kita buka mulai dari 1 September ya. Oh, sudah setengah bulan ya? Setengah bulan sudah ya. setengah bulan. Dan alhamdulillah kuotanya masih banyak. Ya. Ini alhamdulillah juga sudah banyak yang mendaftar, udah 300-an lebih. Makanya jangan ditunda-tunda nanti. Ini kita memulai pendaftaran 1 September sampai dengan 1 September sampai 11 Desember. 11 Desember. Itu 1 gelombang atau 2 gelombang? 1 gelombang aja. 1 gelombang aja? 1 gelombang, makanya. Makanya kita bikin agak panjang ini mulai dari 1 September sampai dengan 11 September. Adapun Desember ya, 11 Desember. Adapun untuk pendaftaran bisa online dari rumahnya masing-masing, dari tempatnya masing-masing dengan mengisi di websitenya al-ukhuwah.com. Al-ukhuwah.com. Al-ukhuwah.com, nanti tinggal diklik di situ, nanti akan ada penjelasan terlebih dahulu, kemudian pembiayaan, persyaratan dan lain sebagainya. Nanti setelah itu baru ada websitenya, link untuk mendaftar di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah. Tinggal dipilih jenjangnya, ada jenjangnya masing-masing. Nah itu untuk pendaftarannya online. Online semua? Online. Tidak ada offline ya? Tidak ada offline. Ya bisa, offline misalkan dekat, oh saya pengen datang ke pondok, datang tidak apa-apa. Datang gitu. Nanti tetap dibantu secara online, tapi dari petugas yang ada di kantor pusat. Kalau yang jauh, dia ingin sekaligus mengetahui pondok, survei gitu ya? Iya, survei? Bisa. Jadi ya? Datang, pengen lihat-lihat dulu pondok, oh iya, terus sekalian daftar, bisa. Ya? Bisa seperti itu. Jadi dibuka lebar untuk para pemirsa sekalian yang pengen lihat dulu nih seperti apa pondoknya, silahkan datang ke Pondok Pesantren Al-Ukhuwah yang insya Allah tidak susah untuk kita mendapatkannya gitu. Jadi berada di tengah kota Sukoharjo, nanti tinggal patokannya alun-alun Sukoharjo, insya Allah ada 300 meter lah dari alun-alun Di Sukoharjo. Google Map juga ada kan? Ada. Gampang ya? Tinggal diketik aja kan sekarang semuanya pakai Google Map, tinggal Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo muncul. Nah itu insya Allah gampang untuk aksesnya. Jadi silahkan berkunjung, kemudian lihat-lihat dulu pondok putranya, pondok putrinya, sesuai dengan mungkin anak atau sanak saudaranya yang ingin dimasukkan. Kemudian untuk tesnya, insya Allah seleksinya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember. Serempak. Nah, 16 Desember. Jadi secara asal tesnya adalah offline. Secara asal offline. Kita memberikan keringanan dan kemudahan itu yang luar Jawa. Iya. Soalnya jauh ya. Iya, betul. Harus bolak-balik ini lumayan. Makanya untuk yang Pulau Jawa, kita harap semuanya bisa offline karena ya sambil lihat juga gitu. Sambil lihat pondoknya seperti apa dan
ketika sudah lihat, sudah menyaksikan sendiri itu chemistry-nya beda gitu. Iya, betul. Jadi bisa lebih enak lagi ketika mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Kemudian setelah itu nanti tes tanggal 16 Desember ya 2023. Kemudian pengumumannya dimulai tanggal 8 Januari. Nanti bertahap pengumumannya. Mulai dari SD-nya, TK, SD, kemudian SMP dan jenjang-jenjang yang lainnya bertahap di pekan-pekan itu biasanya mulai Senin sampai Jumat. Nah, di situ nanti juga daftar ulangnya. Iya. Nah, kemudian yang biasanya banyak pertanyaan ini ya. Ya, untuk biaya sebagaimana yang telah disampaikan tadi, insya Allah kita ya terjangkau lah, masih terjangkau. Namun sekali lagi kita tidak menafikan kualitas. Mentang-mentang murah seadanya gitu, enggak ya. Murah tidak murahan. Nah, ya. Kita lihat tadi alhamdulillah kita dari akreditasi juga semuanya A, kemudian dari aliyahnya juga alhamdulillah sudah muadalah dengan Jamiah Islamiyah. Kemudian prestasi-prestasi yang lainnya alhamdulillah kita tidak mengesampingkan itu semuanya. Dan dari prasarana-prasarana kita lihat tadi gimana gedung masjidnya, kemudian dan lain sebagainya, ada kliniknya juga. Alhamdulillah kita untuk kesehatan jadi nggak usah khawatir gitu orang tua. Kita ada klinik dan sarana prasarana semuanya dekat dengan Pondok Pesantren Al-Ukhuwah. Untuk rinciannya yang RA atau TK itu syahriahnya atau bulanannya itu 100.000. 100.000. Kemudian untuk daftar ulangnya atau uang pangkalnya 1.400.000. Murah. Iya. Jadi masuk itu 1.500.000 sudah plus syahriah bulan pertama. Bulan pertama. Iya. Kemudian untuk yang MSU atau setingkat SD yang non asrama itu per bulannya 250. 250 ini sudah termasuk makan siang. Masya Allah. Iya. Satu kali ya? Iya. Kalau makan siangnya 2 kali boleh nambah gitu. Kalau nggak makan pun tetap 250 ya? Iya. Buat yang lainnya. Iya, buat yang lain ya. Iya. Iya. Kemudian untuk uang pangkalnya 4.750.000. Jadi untuk daftar ulang itu 5 juta itu sudah termasuk syahriah atau bulan pertama itu, bulan pertama. Kemudian untuk yang MSU asrama atau yang SD yang boarding ini syahriahnya sesuai pilihan itu ada 950, 1.100.000 atau 1.200.000 atau lebih. Namun untuk pilihan ini tidak membedakan fasilitas yang ada. Jadi bagi yang mereka mungkin diberikan kelebihan rizki dan lain sebagainya, maka oh ya saya yang paling besar aja untuk mungkin subsidi yang lainnya gitu kan. Karena memang beda-beda ya, ada yang diberikan Allah kemampuan yang lebih dan lain sebagainya. Kemudian untuk uang pangkalnya adalah 14 juta ya. 14 juta itu untuk yang MSU atau SD yang asrama. Kemudian untuk yang MSW ini yang tingkat SMP ini yang paling banyak pendaftarnya ini, dan ini yang paling banyak diterima. Karena yang putra itu 4 kelas dan yang putri 4 kelas nantinya. Nah itu untuk SPP-nya ataupun per bulannya itu sama dengan yang MSU tadi 950, kemudian 1.100.000 atau 1.200.000 atau lebih. Kemudian untuk uang pangkalnya adalah 15 juta. 15 juta ini sudah mencakup banyak hal lah. Mau mulai gedung, kemudian sarana prasarananya, kemudian tempat tidurnya dan lain sebagainya. Itu 15 juta. Masih terjangkau lah. Ya. Kemudian untuk yang TBA itu sama dengan yang MSW tadi. Untuk per bulannya juga pilihan tadi itu mulai dari 950. Kemudian untuk uang pangkalnya 15 juta. Kemudian yang madrasah aliyah pun juga sama 950 sampai berapapun. Kemudian untuk uang pangkalnya 15 juta sama dengan yang
MSW atau yang SMP, yang TBA, sama yang kalau MSU beda uang pangkalnya. Uang pangkalnya tadi kan 14 juta untuk yang SD itu. Adapun untuk yang SMP atau MSW, untuk yang TBA, kemudian yang MA itu sama. Per bulannya sama, kemudian uang pangkalnya, uang masuknya juga sama 15 juta. Nah, ini yang Anda sebut tadi ini yang spesial ya. Yeah. Yang program subsidi ini adalah Edat Duat, kemudian Edat Muhafidin untuk yang putra dan Edat Muhafidat untuk yang putri. Ini uang bulanannya 400, jadi ada pilihan 400, 500, 600 atau lebih. Tadi sesuai yang kita sebutkan itu tidak membedakan fasilitas. Kemudian ini uang pangkalnya itu 1.600.000. Jadi 1.600.000. Jadi uang bulanannya 400 ini makan 3 kali loh ya. 3 kali 400 ribu. Kalau di rumah aja cukup nggak? Nggak cukup. Di rumah aja nggak cukup. Iya. Makanya ini kita bilang adalah program subsidi. Subsidi silang dengan yang lainnya. Jadi walaupun mungkin kita tidak terlalu tinggi, tapi kita masih bisa mensubsidi gitu. Karena mungkin dari situlah banyak keberkahan dan kemudahan dari Allah. Makanya untuk yang Edat Duat itu untuk uang masuknya 2 juta itu sudah termasuk bulan pertama. Dan ini fasilitasnya bisa kita bilang sama dengan yang lainnya, yang Madrasah Aliyah, SMP dan TBA dan yang lainnya. Karena gedungnya juga sama, tempatnya juga sama. Namun memang program ini adalah untuk kaderisasi. Jadi kaderisasi untuk ke depannya. Alhamdulillah dari Edat Duat ini banyak di antara alumni Edat Duat yang sekarang menjadi ya penggerak motornya di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah. Termasuk saya juga alumni Edat Duat ini yang kembali lagi ke pondok. Kemudian Edat Muhafidin ini sama dengan Edat Duat tadi, untuk bayarannya per bulannya bisa pilihan 400, 500, 600. Kemudian untuk uang pangkalnya 1.600.000, jadi total itu 2 juta sudah termasuk bulan pertama. Begitu juga dengan Edat Muhafidat, yaitu yang putri itu sama. Mungkin demikian untuk sekilas info untuk PSB, penerimaan santri barunya. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih banyak. Demikian ikhwatal Islam. Azakumullah para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Informatif sekali yang telah disampaikan dari bagaimana mekanisme pendaftaran. Yang ingin mendaftar, mungkin yang ingin mendaftar silahkan bisa mendaftar secara online. Dan bagi yang ingin sekaligus juga survei mengetahui lokasi atau kondisi Al-Ukhuwah, silahkan bisa main ke sana sekaligus daftar. Dan yang di luar Jawa tadi bisa online ya. Ini kemudahan insya Allah. Dan juga biaya-biaya yang telah disampaikan yang harus disiapkan bagi Anda para orang tua atau bagi yang ingin masuki Edat Duat dan Edat Muhafidin dan Muhafidot. Baik, mungkin langsung saja kita buka pertanyaan untuk para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal PPDB ataupun informasi yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi yang ingin didapatkan, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya ya di layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, mungkin yang pertama Ustadz mengenai biaya yang dikeluarkan, apakah ada program beasiswa khusus bagi mereka baik itu yang berprestasi atau mungkin yang ingin masuk ke situ tapi tidak ada biaya? Nah, bagaimana? Ya, untuk beasiswa kita ada program beasiswa. Jadi ketika dia sudah masuk di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah, kemudian dia juara kelas, juara paralel ya, itu kita bebaskan dari uang syahriah, uang bulanan selama 3 bulan. Jadi seperti itu. Adapun untuk yang biasanya kita carikan orang tua asuh, itu adalah anak-anak yang yatim. Yang yatim biasanya kita carikan kalau istilah kita kafil ya, jadi orang tua asuh yang siap untuk membiayai, maka nanti akan kita carikan. Ya, kita biasanya menawarkan kepada para muhsinin untuk membiayai yang anak-anak yatim tersebut.
Jadi untuk prestasi ataupun beasiswanya seperti itu. Nah, baik. Iya, tadi kalau beasiswa tadi untuk 3 bulan pertama ya tadi dijelaskan ya. Ya, jadi yang berprestasi. Berprestasi dia juara 1 paralel. Jadi udah masuk nih di ukhuwah. Kemudian Itu otomatis. Otomatis ada pengajuan. enggak, Otomatis dia kan masuk dulu. Ya, masuk ujian. setelah ujian seleksi itu. Masuk di ukhuwah, kemudian misalkan semester 1 nih. Semester 1 dia ternyata juara 1 paralel. Maka 3 bulan ke depan SPP-nya dinolkan. Gitu. Tadi kalau untuk orang tua asuh tadi minta apa mengenai kafil tadi ya. Itu apakah dari uang pangkal atau sampai lulus bagaimana? Ya, biasanya kita carikan terlebih dahulu memang ya. Kita carikan orang tua ataupun muhsinin yang siap mengkafil, maka kita sesuaikan biasanya. Oh, mana yang saya siap untuk mengkafil semuanya. Kalau enggak ya biasanya kita carikan ke yang lainnya gitu. Insya Allah selama ini ya tim yang ada itu tercover semuanya. Nah, Iya. yang telah sudah berjalan Iya, tercover tercover semuanya. semuanya. Alhamdulillah. Nah, ya baik, demikian ya untuk yang bertanya ini mengenai beasiswa tadi ya sudah dijawab dan mudah-mudahan juga yang bertanya menyimak dan paham ya. Dan selanjutnya untuk idat duat Ustaz atau idat muhafidin dan muhafidot, apakah ada batasan umur? Bagaimana jika mereka yang bekerja mungkin di sekitar Sukoharjo tapi ingin sambil mondok di Al-Huwah untuk mengikuti idat ini, baik idat duat atau idat muhafidin dan muhafidot. Iya. Secara asal kita tidak ada batasan umur ya, maksudnya maksimal. Kalau minimal justru malah ada. Jadi Ada minimal kan 17 tahun karena memang ini untuk yang lulus dari SMA. Karena memang harapannya itu selesai mereka bisa mendakwahkan dari apa yang mereka dapatkan. Jadi harus dewasa dulu gitu. Adapun untuk maksimalnya selama ini kita belum ada dan banyak ya dan beberapa lah yang mereka itu sudah berkeluarga jadi tinggal di luar kemudian ikut belajar. Ada yang mustami, ada yang memang ikut reguler juga. Namun kita juga ada yang program namanya Ma'had Ilmi. Ini justru gratis malahan ya. Ma'had Ilmi ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang mungkin siang dari pagi sampai siang itu sibuk bekerja gitu. Karena dia masuknya itu dari asar sampai isya. Dari asar sampai isya itu Senin sampai Jumat. Jadi mungkin mereka yang kalau pagi masih sibuk dengan bekerja dan lain sebagainya, kecuali mungkin dia sudah punya tabungan yang banyak nih, pengen masuk yang jam pagi sampai siang, maka bisa di idat duat itu. Tapi kalau dia masih mungkin sibuk untuk mencari maisha dan lain sebagainya di pagi sampai siang harinya, maka bisa masuk di Ma'had Ilminya ini. Dan itu justru malah gratis. Gratis itu. Tidak menginap? Enggak, kan itu pulang pergi mereka. Kalau menginap nanti kita harus menanggung biaya makannya lagi kan. Jadi rata-rata memang sekitar situ atau tinggal di situ. Mereka mungkin kerja, ada yang guru dan lain sebagainya, pagi sampai siang atau mungkin menjelang sore, nanti habis asar baru masuk gitu. Masuk sampai dengan isya baru pulang. Yang mahasiswa pun bisa ikut ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi tidak asrama tentunya. Kalau mahasiswa ingin asrama di Al-Huwah ada fasilitasnya? Sementara ini nggak ada gitu. Nggak ada ya? Nah, kecuali dia masuk di jenjang yang kita ada, misalkan idat duat. Dia masuk idat duat, belajar di idat duat, maka bisa. Tinggal. Adapun misalkan dia hanya pengen ikut Ma'had Ilmi kemudian tinggal di asrama, ya kita belum ada tempatnya. Soalnya juga terbatas kan tempatnya. Iya. Nah, Afwan. Baik. Ya Ustaz, mengenai idat muhafidin, apakah untuk di MA-nya yang belum menyelesaikan target hafalan ketika dia lulus, maka dia bisa melanjutkannya di idat muhafidin ini? Ya, mungkin Ustaz Agus. Untuk yang
yang tidak memenuhi target ketika kelulusan, ternyata dia tidak memenuhi target, hafalannya tidak sampai gitu. Iya. Jadi target minimal kan 8 juz. 8 Kita juz. bagi menjadi 3 juz di kelas 10, 3 juz kelas 11, 2 juz kelas 12. Itu minimal. Dan alhamdulillah secara umum semuanya mencapai. Hanya ada 1-2 orang kemarin tidak mencapai, itu kita kejar ketika masa khidmah. Jadi mohon maaf tadi belum kita sampaikan, ada masa khidmah setahun setelah belajar. Setelah belajar khidmah setahun, nah itu kita tagih yang belum menyelesaikan. Adapun pengen ke idat muhafidin pun kita persilahkan. Misalnya sudah selesai, pengen memperdalam lagi Al-Quran, maka kita izinkan dan memang ada kemudahan untuk langsung idat muhafidin di situ. Bahkan bisa ditunda. Untuk pengabdiannya bisa ditunda kalau ingin lanjut belajar dulu. Jadi untuk pengabdian ini wajib? Wajib untuk jenjang MA dan idat duat, serta idat muhafidin dan idat muhafidat. Tidak dipilih gitu ya, semuanya harus lulusan itu. Iya, semuanya mengabdi, cuman ada yang di dalam pondok, ada yang di luar pondok. Oh gitu. Iya. Kecuali kalau kau terima ke Madinah kita silakan. Enggak mungkin ya. Sudah terima. Iya. Nah, baik, terima kasih banyak ya. Sekarang jazakallahu khair atas jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan mengenai link pendaftaran. Tadi alamatnya untuk websitenya? Al-Ukhwah.com. Al-Ukhwah.com ya. Tadi ini yang bertanya untuk prosedurnya di situ dijelaskan. Silahkan dicari ya, di googling di al-ukhwah.com. Tidak ada jeda ya, tidak ada spasi ya, langsung al-ukhwah.com. Baik, selanjutnya. Nah, ini saya ingin bertanya, jika anak sudah mondok di pondok lain, tapi masih tingkat kelas 1 Ustadz, dan ingin pindah ke Al-Ukhwah, apakah ada tes lagi? Dan bagaimana prosedurnya? Syukran. Kelas 1 apa ya? SMP. Kelas 1 SMP. Silakan. Jadi, naam, untuk pindah dari SMP yang lain menuju ke ukhuwah, ini pertama kita melihat ya kemampuan kelas dan asrama ya. Kita lihat dulu kalau memang masih ada kuotanya, kursinya, asrama juga masih muat gitu. Nah, nanti kita sampaikan bisa daftar pindah. Kemudian itu tentu ada tes, Pak. Ada tes ya. Nah, semuanya ada tesnya. Sesuai dengan mau ke kelas berapa, kelas 8 atau kelas 9 nanti ada tesnya masing-masing ya. Dan itu ya meliputi ya Al-Quran dan kemampuan bahasa tentunya gitu secara khususnya. Jadi ada kemungkinan bisa atau tidak ya? Ya, ada kemungkinan kita tidak nerima, ada kemungkinan diterima. Tapi dicoba saja. Dicoba bisa. Ya. Dan ada yang kita terima, ada juga terima, ya? ada yang kita tolak juga ada. Jadi tetap prosedurnya daftaran, bayar pendaftaran atau ya, bagaimana? Sesuai prosedurnya. Setelah kami terima, nanti kami sampaikan kepada kantor pusat untuk bahwa ini fulan diterima. Terus dihubungi untuk daftar ulang. Ya baik ya, seperti itu ya untuk prosedurnya. Dan mungkin jika ingin masuk di situ pindah, silahkan dicoba ya, tidak ada salahnya. Ya, sudah masuk mungkin di layanan telepon yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Fatih di Jakarta. Di Jakarta, silakan Abu Fatih. Ustaz, mau tanya untuk materi tes, Ustaz. Nah iya. Tes yang akan diberikan kepada calon-calon santri. SMP ya, iya. Itu saja pertanyaannya? Ada yang lainnya? Itu aja. Itu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga nih pertanyaan di layanan pesan singkat atau WhatsApp, pertanyaan mengenai materi yang akan diteskan ya. SMP. Langsung SMP. Ya, langsung saja untuk materi tes yang akan kita berikan kepada para calon santri dan santriwati adalah yang pertama ya Al-Quran. Al-Quran tentu yang paling utama
dari bacaannya tentunya harus memenuhi kriteria yang diinginkan oleh al-ukhuwah, ya. Bacaan Al-Quran yang lancar dan baik gitu. Kemudian yang kedua ada tes tulis. Tes tulis ini meliputi menjawab 40 pertanyaan yang kami nanti sampaikan di waktu tes, ya, mengisi, ya, itu meliputi dari wawasan yang diniyah dan wawasan umum, meliputi itu. Kemudian yang ketiga ada tes wawancara. Tes wawancara ini ya kita akan langsung ya wawancara dengan para calon santri dan santriwati, yang ustazah mewawancarai yang putri, yang ustadz mewawancarai yang putra, untuk mengetahui jauh mana minat anak-anak, ya, kemudian kemandirian mereka, serta yang lain. Jadi kita ingin menggali dari anak-anak itu dari sisi kemampuan ilmiahnya dan juga dari sisi peminatannya, ya, begitu. Itu tes, 3 tes yang akan kita gelar insya Allah. Jadi yang utama itu dia bisa membaca Al-Quran. Ya. Karena modal awalnya modal kan awalnya itu, ya. Karena kalau jika belum bisa di sana bisa terhambat juga belajarnya ya. Betul. Nah, iya baik, demikian ya untuk yang bertanya di layanan pesan WhatsApp, ya, dan juga mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali, ya, kami tunggu di layanan telepon ya di 021 823 6543. Iya, ini ada yang bertanya juga, Ustaz. Ya Ustaz, apakah lulusan MA di Al-Quwa ini punya kesempatan besar bisa lanjut ke UIM? Ya, mungkin bisa disampaikan, mungkin ada sudah berapa banyak yang lanjut ke sana kan gitu. Nah, Ya, silakan. alhamdulillah untuk tadi kita sampaikan bahwa kami sudah mendapatkan muadalah dari UIM dan sampai hari ini sudah 20-an saja 20 ya? yang masuk ke Madinah. Allah. Ya memang setiap tahunnya baru ada yang pernah 5, ada 7, itu per tahunnya. Memang belum sampai belasan, namun sudah ada 5, 7 itu ada per tahunnya, alhamdulillah. Tapi tidak menutup kemungkinan ke universitas yang berada di Saudi Arabia atau Timur Tengah yang lainnya. Yang di Saudi kita sudah ada di Jamiah Islamiyah Madinah, UIM, dan juga ada di Abha. Abha. Ada di Abha, ada di UIM, ada juga di Mesir juga ada, di Sudan juga ada. Itu untuk alumni kita. Tapi sementara yang Timur Tengah rata-rata masih di UIM. Yang Abha baru 4, insya Allah 4 orang yang di Abha itu. Lulus sudah 1 yang di Abha. Dan alhamdulillah juga tadi saya tambahkan untuk kurikulum Komonaknya kita juga sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Kelas 10 sama 11 sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Artinya itu nanti kurikulum bisa digunakan untuk mendaftar segala jurusan di perguruan tinggi negeri juga ataupun swasta. Karena menerapkan kurikulum Merdeka. Kita sudah mendapatkan SK tahun yang lalu. Sehingga tahun ini kelas 10 sama 11 sudah memakai kurikulum Merdeka. Jadi insya Allah tidak susah ya yang ingin melanjutkan ke negeri atau ke... Biasanya kan harus nanya dulu jurusan apa gitu kan. Jadi kalau pakai kurikulum Merdeka ini bisa semua jurusan berarti gitu. Dan alhamdulillah insya Allah selama pengabdian itu kesempatan kami membriefing mereka, memberikan wawasan mau sekolah kemana, serta kita bantu untuk pendaftarannya. Kita siapkan lab untuk mendaftar bareng. Termasuk ketika tes pun kan ada sekarang ada tes namanya Tahdidul Mustawa. Kita pun bareng-bareng kita briefing mereka, kita berikan latihan-latihan tentang soal, nanti kita tempatkan satu lokal untuk mengikuti tes UIM tersebut. Jadi insya Allah peluangnya besar lah insya Allah. Tahun kemarin kita mendaftarkan 50 lebih. 50 lebih. Nah, untuk yang ke UIM. Tahun ini kan sedang dibuka. Insya Allah pekan-pekan depan kita akan mencoba mendaftarkan yang khidmah dan yang kelas 12. Karena info 2 tahun ini ada yang mendaftarkan kelas 12. Dengan syarat hanya rapot saja. Nanti kalau bisa daftar kelas 12 otomatis kan bisa ketika pengabdian justru langsung bisa masuk kan gitu. Tanpa pengabdian dulu. Gitu, alhamdulillah. Dan memang setiap yang tanya itu UIM menjadi favorit. Alhamdulillah. Semuanya itu Mas. Itu untuk penuntut ilmu itu Masya Allah banget itu. Ya demikian ya untuk yang bertanya. Ya, tadi yang jelas untuk tingkat MA-nya sudah mendapatkan muadalah
dari Jamiah Islamiyah. Jadi insya Allah peluangnya cukup besar ya. Berusaha saja insya Allah ya. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ini mengenai masalah perundungan Ustaz. Bagaimana dari pihak pondok mengenai mengatasi masalah bullying atau perundungan ini? Karena fenomena bullying ini cukup membahayakan bagi santri yang sedang mondok. Dia bisa gagal atau mungkin yang lainnya ya mentalnya bisa jatuh juga. Nah, silakan. Ya, untuk bullying ini memang kita tanggapi dengan serius ya. Jadi ketika mungkin ada kasus, mungkin ada yang kakak kelas atau membuli yang adik kelas dan lain sebagainya, maka langsung ditindaklanjuti, dipanggil, diberikan arahan, kemudian ketika mungkin masih berlanjut maka kita berikan sanksi yang berat agar hal tersebut tidak menghambat untuk proses belajar mengajarnya para santri ini. Dan itu sehingga tidak menjadikan yang lainnya itu jera ataupun takut, karena memang kita ini menyikapinya dengan serius hal-hal yang seperti ini. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya pun, ketika itu memang menghambat untuk proses belajar mengajar, maka dari kesantrian, karena ini kan kebanyakan di luar kelas ya maksudnya kesantrian, maka kita kan kesantrian ini strukturnya sudah lengkap, mulai dari yang di asrama, kemudian untuk yang tata tertib dan lain sebagainya, yang mana ini semuanya untuk menertibkan mereka ini agar bisa fokus untuk belajarnya. Jadi ketika ada kasus-kasus yang seperti itu ataupun yang semisal, maka langsung ditindaklanjuti, dipanggil anaknya, diberikan arahan, diberikan sanksi, sehingga mereka betul-betul terdidik ya, baik yang mungkin yang korbannya ataupun yang mungkin dibully, terlebih lagi yang membuli, sehingga bisa betul-betul itu nanti tidak muncul lagi atau meminimal hal-hal itu terjadi seperti itu. Jadi memang langsung diberikan arahan-arahan. Jadi harus pas respon ya seperti ini. Saya tambahkan juga selain itu kan tadi kalau terjadi kita juga sudah ada tindakan preventifnya. Di preventif itu yang kita lakukan secara umum, kita ngundang dari luar pemateri, kita bahas tentang perundungan baik dari sisi hukum syariatnya maupun dari hukum positif di Indonesia. Artinya itu kan juga ada hukumannya kan itu. Jadi kita kupas dari sisi syariat itu apa, dari sisi hukum positifnya apa. Untuk edukasi anak-anak gitu ya. Di awal tahun biasanya itu. Kemudian nanti selain dari secara umum, nanti kita libatkan kepala bagian asrama maupun wali kelas. Kan mereka juga punya jadwal bimbingan khusus dengan para santrinya. Jadi secara umum itu lewat seminar atau workshop, nanti secara khusus lewat wali kelas dan musyrif masing-masing di asrama. Itu untuk tindakan preventifnya. Jadi ada poin gitu, ada poin. Jadi kalau kesalahan membuli itu ada poinnya. Oh gitu. Dapat ya. Poin yang cukup lumayan itu nanti, sehingga sebagai peringatan dia. Gitu. Nah, ini harus diputus nih, mata rantai seperti ini harus diputus ya. Ini cukup menjadi kendala bagi mereka yang sungguh-sungguhin belajar. Bisa down seperti itu. Nah. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali di layanan pesan WhatsApp. Bagi mereka yang jauh nih, Ustaz, bagi mereka yang jauh dan ingin survei sekaligus mendaftar, apakah disediakan tempat penginapan di pondok? Iya, kalau secara asal memang kita belum punya Al-Ukhwah-in gitu, belum ada ya. Mohon doanya mudah-mudahan ke depannya kita bisa punya seperti itu. Namun memang di sekitar pondok ini banyak rumah-rumah singgah ya. Seperti itu. Jadi dari masyarakat ini ya alhamdulillah dengan adanya pondok ini juga menghidupkan perekonomian di sekitar murah insyaallah. Di sekitar pondok sebagaimana mungkin Roja ya, Masya Allah. Dan kalau di Ukhuwah ini relatif murah, baik penginapan ataupun makan itu, makanya para wali santri itu senang biasanya kalau ke Ukhuwah itu, mereka bisa sampai beberapa hari gitu mereka berkunjung untuk anaknya itu, karena memang
kalau dibandingkan mungkin di tempat yang lain, masa 5.000 sudah bisa makan kenyang gitu kan. Kalau di tempat lain mungkin kan belum bisa gitu. Makanya itu nanti ada rumah-rumah singgah yang biasanya nanti ketika mungkin calon pendaftar ingin survei ataupun wali santri ingin nengok anaknya, biasanya tanya ada mungkin rumah singgah di sekitar pondok, makanya kita berikan infonya gitu. Seperti itu biasanya. Terlalu banyak ya. Iya, insya Allah. Jadi jika yang ingin yang dari jauh ingin survei sekaligus mungkin bermalam di sana bisa dengan anaknya supaya kerasan ya di sana seperti biar kenalan dulu dengan lingkungannya. Betul, gitu. ya. Dan murah insya Allah. Saya juga merasakan di sana mie ayam masih ada 5.000. Iya masih ada. Itu penuh. Jadi insya Allah terjangkau di sana ya. Nah, ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Apakah terjangkau dengan kendaraan umum seperti bis ataupun kereta untuk di Al-Quwah ini? Iya. Nah. Alhamdulillah sudah kita sebutkan tadi ya, letaknya ini memang strategis gitu di Ukhuwah ini. Dari bandara juga tidak terlalu jauh, Bandara Solo kan. Kemudian dari stasiun Solo Balapan juga tidak begitu jauh. Kemudian dari bis itu bahkan di belakang pondok gitu ya, jalan bis itu Terminal Sukoharjo. Baru murah itu. Trans. Dan bis-bis Jakarta ini kan kebanyakan ke arah Wonogiri ya. Semua lewat situ? Iya, lewatnya situ, belakang pondok itu. Jadi kita gampang untuk jangkau dengan kendaraan umum. Berapa ratus meter jarak dari jalan raya ke pondok? Jalan raya ke pondok itu kalau yang jalur bis itu mungkin berapa ya? Mungkin 500 meter atau 1 kilo lah ya. 1 kiloan. Ada ojek mungkin ya? Ada banyak. Di situ ya. Kalau jalan kaki lumayan 500 meter kan? Ya kan sambil olahraga bisa. Kan biasanya bis itu sampai tengah malam. Iya. Biasanya kalau yang tengah malam itu nanti turunnya di kalau kita sebut di sana itu Proliman, Simpang 5 kan. Bukan Simpang 5 Semarang loh ya. Soalnya pernah ada yang salah kayak gitu ya. Turunnya saya kok di sebelah mana ya pondoknya saya. Seperti itu kan? Iya. Kita kan nyebutnya Proliman ya, bukan kalau nyebutnya Simpang 5 itu pasti banyak ininya ke Semarang gitu. Tapi kalau Proliman insya Allah di Sukoharjo ini. Nah biasanya di situ nanti ada ojek ataupun ada becak ya biasanya. Masih ada becak di situ. Ataupun kalau mau jalan sebenarnya nggak terlalu jauh juga gitu. Jadi gampang lah. Dan situ 24 jam. Jadi mau datang jam berapa saja insya Allah nggak usah khawatir gitu. Nggak ada yang bisa mengantarkan gitu. Nah, ya informatif sekali ya untuk para pemerhati roja sekalian ini bagi yang ingin mendaftar ke sana. Baik, untuk ini kembali ada pertanyaan mengenai penggalian bakat Ustadz. Nah di pondok pesantren Al-Quwah ini bagaimana penggalian bakat kepada para santrinya? Karena mereka ada yang bakat ke umum, bakat ke olahraga, ya bakat ke yang lainnya. Ini untuk penanganannya seperti apa? Iya. Pendalamannya. Ya untuk pengembangan atau penggalian bakat kita siapkan dari dua sisi. Pertama dari sisi kurikulum kelas. Untuk kurikulum kelas, alhamdulillah secara umum kita aliyah programnya keagamaan. Cuma nanti kita siapkan materi-materi yang memang dibutuhkan untuk daftar ke perguruan tinggi. Kayak IPA, IPS itu ada. Ada ya? Itu ada insya Allah. Cuma nanti ya titik tekannya berbeda. Nah, titik tekannya akan berbeda. Jadi pertama dari sisi materi seperti itu. Terus nanti kalau ada yang bakat lebih itu kan standar ya di kelas itu. Artinya semuanya sama, ada standar minimalnya. Kalau ada yang punya bakat lebih itu ada tambahan di luar jam kelas di situ. Ada di luar jam seperti nanti pembinaan khusus, nanti juga ada karya tulis ilmiah dengan bahasa Arab juga. Nanti juga ada kajian-kajian di situ terkait dengan agamanya. Kalau untuk bakat dari sisi materi umum ya sementara hanya kita siapkan fasilitas saja. Kayak lab komputer siap untuk digali. Mau belajar lebih mendalam silahkan kita buka, membaca sendiri. Terkhusus nanti ketika ada yang potensi di bidang umum, kita kan ada OSN sama KSM. Itu kita seleksi, kita briefing khusus.
kita kasih bimbingan khusus di situ. Setiap tahun kita juga alhamdulillah melibatkannya. Dan setiap tahun pun tidak lepas dari juara 3, juara 2 tingkat kabupaten tapi sementara. Ada juga juara 1 tingkat kabupaten. Tapi belum sampai ke provinsi. Provinsi ikut tapi belum bisa lolos. Itu untuk umumnya. Adapun potensi di olahraga juga ada. Itu banyak alhamdulillah kita bikin angket, minatnya kemana. Nanti kita kelompokkan sesuai kemampuan kita. Tadi ada ekstrakurikuler ya? Iya. Ada. Ada berkuda, ada memanah, ada juga kita renang. Meskipun renang kita belum punya kolam renang, cuma kita kerjasama dengan yang lain. Ada ya program Ada. itu ya? Di dekat pondok kan banyak, paling jarak 5 kilo lah itu ada yaitu kolam renang itu banyak. Kolam renang pun kita ada pelatihnya khusus. Jadi mereka belajar 4 gaya sekaligus di situ. Meskipun belum punya kolam renang. Tapi alhamdulillah pokoknya kita sebar angket, mana yang minat ini, minat itu kita kelompokkan. Bisa keluar, bisa di dalam. Seperti itu ya? Okay. Iya, baik, cukup alhamdulillah. Terima kasih banyak atas jawaban dan pemaparannya. Iya, baik. Ya, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan ya, bisa untuk menghubungi di nomor 021-823-6543, dan mungkin kita ada waktu tinggal beberapa menit ya untuk di akhir acara ini. Baik. Nah, ada pertanyaan kembali. Nah, untuk tingkat MA Ustadz, tadi pembelajarannya sudah full ambil bahasa Arab ya? Yeah. Untuk tingkat MA. Nah, apakah bahasa sehari-harinya pun itu diwajibkan menggunakan bahasa Arab? Untuk pembelajaran tadi saya sampaikan di kelas 11 ya. Kalau kelas 10 itu masih campur. Kelas 10 karena masih pendalaman, pemantapan masih campur. Tapi kelas 11 itu 70%. 70%. Kelas 12 100% terkhusus materi agama ya. Kalau materi umum ya tetap bahasa Indonesia. Kalau materi matematika Indonesia dan bahasa Inggris. Itu dari sisi kelasnya. Untuk lingkungannya alhamdulillah kita wajibkan. Wajib? Ya wajib berbahasa Arab. Untuk di kamar? Ya, di kamar, di kelas. Kalaupun ada pelanggaran ya insya Allah wajar kan itu. Ada pelanggaran. Cuma aturannya kita bukan wajib berbahasa Arab. Untuk lebih memantapkan ya bahasa Arab tadi. Untuk lebih memantapkan bahasa Arab. Bahkan kita pun punya 2 lab bahasa Arab. 2 lab bahasa kita punya di situ. Bahasa Arab semua? Lab bahasa. Artinya memang kita isi programnya pun ada banyak video bahasa Arab ada. Untuk tes-tes TOEFL juga ada di situ. Untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk fasilitas ikhwan dan akhwatnya sama? Sama tapi terpisah. Untuk lab bahasa ada 2. Satu lab di putra, satu lab di putri. Sehingga nanti masing-masing bisa menggunakan lab bahasa tersebut. Dengan jadwal tentunya karena kan banyak jenjang. Dan biaya yang harus dikeluarkan juga sama ya untuk ikhwan dan akhwat? Putra dan putrinya? Sama? Biaya nggak ada tambahan kalau penggunaan lab itu kan fasilitas. Untuk yang biaya awalnya juga tidak ada perbedaan ya, sama semua ya. Sama. Ini tidak ada putri lebih mahal atau lebih murah seperti itu. Ya, untuk fasilitas kita punya 2 lab bahasa, punya 2 lab komputer. Itu bisa dimaksimalkan untuk pembelajaran bahasa Arab. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan mungkin satu kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon ya, jika ada di 021-823-6543. Silakan. Ya, jika tidak ada mungkin kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ini mengenai jadwal kegiatan keseharian. Ya, perinciannya seperti apa, Ustaz? Siapa? Monggo. Mencakup SMP, SMA. Semuanya sama. Semuanya ya, sama. Oh, sama ya. Ya, kalau secara singkatnya ya, untuk kegiatan mulai dari bangun tidur, mereka mungkin ada sholat malam dan lain sebagainya, mendekati subuh ya. Kemudian sholat subuh, habis sholat subuh mereka tahfidz atau halakoh. Semua jenjang itu. Semua jenjang habis subuh itu pasti ada satu tempat di masjid. Ada di masjid, ada yang di kelas. Kalau di masjid semuanya kan karena kita banyak jenjangnya. Jadi ada yang di masjid, ada yang di kelas dan di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian itu sampai jam 6.
Kemudian mereka kembali ke asrama, mereka mandi, persiapan, sarapan, dan lain sebagainya. Masuk kelas jam 7. Jam 7 masuk kelas sampai, kalau yang SMP itu sampai jam 12. Kemudian yang alia itu sampai jam 1.20. Jam 1.20. Nah setelah itu mereka kembali ke asrama. Jadi itu sudah terpotong jeda sholat ya mereka. Sholat duhur. Kembali ke asrama, mereka makan siang, kemudian mereka istirahat sampai dengan sholat asar. Setelah sholat asar, nah yang SMP atau MSW itu ada tahfidz lagi. SMA juga ada khusus peminatan. Yang peminatan ada juga ya. Jadi habis asar itu ada tahfidz lagi, ada ekskul dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan. Sampai menjelang maghrib, kemudian mereka sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ada tahfidz lagi. Jadi semua jenjang ini tahfidz lagi setelah maghrib sampai isya. Kemudian setelah isya mereka ada belajar malam, belajar mandiri. Mereka persiapan untuk materi-materi besoknya. Sampai ya sekitar jam 9 lah. Jam 9 kemudian mereka kembali ke asrama. Jam 10 mereka sudah tidur lagi. Jadi itu dari bangun tidur sampai tidur lagi seperti itu setiap harinya, Mas. Setiap hari ya? Iya. Tapi insya Allah tidak membosankan. Iya. Karena juga banyak ya teman-teman yang lainnya. Kemudian kan kita memang juga ada seling-selingan, terutama untuk ekskul itu memang untuk memecah kepenatan yang ada. Biasanya lah. ekskul Jumat Sabtu kita fokuskan di situ. Jumat Sabtu ya? Plus hari Ahad itu ada program hiwar jama'i sobah pagi hari. Sama muhadharah malam Ahad. Tidak muhadharah, jadi latihan pidato entah bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Nah, itu yang bisa ajang mencari bakat juga di sini ya. Bisa. Betul. Muhadharah. Iya, tapi untuk liburnya hari Ahad. Hari Ahad ya. Iya. Liburnya hari Ahad. Tidak hari Jumat tidak ya? Tidak. Nah. Iya, baik. Ini satu pertanyaan tambahan saat ini ada pertanyaan masuk. Untuk jadwal besuk dan komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, ini bagaimana pengaturannya di pondok, Ustaz? Ya untuk jam besok, jadi kita ada libur bulanan. Libur bulanan biasanya awal bulan itu kita ada libur, maka di situ orang tua bisa jenguk anaknya, bertemu dengan anaknya, atau mungkin yang rumahnya dekat itu bisa pulang, tapi setelah pelajaran. Walaupun mondok. Walaupun mondok. Dari Sabtu siangnya. Sabtu siang setelah pelajaran selesai boleh pulang, nanti Ahad sore sudah balik ke pondok lagi. Iya. Saya kira di hari Senin pelajaran selesai boleh pulang, enggak ya? Sabtunya ya. Sabtunya. Jadi itu memang untuk yang dekat-dekat aja ya, atau mungkin yang jauh kemudian pengen ngajak anaknya jalan-jalan lah, itu bisa. Boleh bisa ya. Pulang itu. Ahad sore. Ahad sore pulang. Harus di pondok lagi. Harus di pondok lagi. Oh, seperti itu. Karena memang kebersamaan dengan orang tua ini juga penting gitu untuk menyemangati anak ini, Masya Allah sangat penting juga. Jadi memang tidak kita putus secara menyeluruh ya untuk, dan ini sangat membantu. Adapun untuk telepon itu memang ada jadwal. Jadi per pekannya itu ada jadwal untuk nelpon. Kalau yang di Putri itu Ahad ya, Sabtu Ahad. Kemudian yang di Putra jadwalnya lain. Jadi memang tidak disamakan jadwal antara putra dengan putri. Jadi untuk jadwal telepon dan lain sebagainya sudah di setting seperti itu. Detailnya akan disampaikan nanti, nomor teleponnya mana saja, asrama mana nanti akan disampaikan oleh kesantrian. Jika sudah masuk ya, jika sudah diterima. Jadi nanti wali santri kan, oh berarti kamar ini nanti nomor teleponnya ini sudah disampaikan kepada wali santri. Insya Allah mudah jadi komunikasinya ya. Insya Allah. Jadi tidak diputus sama sekali. Video pun bisa sekarang. Video call bisa. Nah, berarti memang ini fasilitas yang diberikan jika memang kangen dengan anaknya ya, bisa di video call sekarang mudah Insya Allah. Ya alhamdulillah berakhir sudah waktu yang telah disediakan ya, dan sangat informatif sekali yang telah disampaikan oleh narasumber yang 3 ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pemarih roja sekalian, terkhusus bagi orang tua yang mungkin sedang mencari pondok rujukan yang ini merupakan salah satu pondok yang bermanhaj salaf, ya insyaallah yang bisa Anda masuki, anak-anak Anda ya daftarkan silahkan segera, dan informasinya yang melihat di layar kaca
Ya, ada tuh di layar kaca di paling bawah ya di www.alukhuwah.com, dan Anda juga bisa menghubungi nomor telepon ya kami sebutkan mungkin bagi Anda yang menyimak di radio di 0271 ya 590 448, atau di nomor HP, atau ini bisa menghubungi WhatsApp saja. Bisa ya. Secara telepon biasa atau WhatsApp di 08522 ya, kami ulangi di 08522 9075177 ya. Dan ingin lebih jelas lagi silahkan buka websitenya di alukhuwah.com. Insyaallah Anda akan bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi, dan di situ ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Demikian ya. Dan mungkin kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan Al-Ukhuwah menjadi salah satu pondok yang mencetuskan melahirkan generasi yang rabbani. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis ma'had atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan